Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kena Damai Larissa dengan NIPM 2410301025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan materi dengan judul Kenali dan Atasi Social Anxiety Disorder. Sebelumnya, pernahkah teman-teman merasakan gugup yang berlebihan ketika harus berbicara di depan banyak orang atau ketika bertemu dengan orang baru? Atau mungkin teman-teman merasakan cemas saat orang lain akan menghakimi? Itu adalah sebagian kecil dari apa yang dirasakan orang dengan social anxiety disorder. Hari ini kita akan membahas apa itu social anxiety, penyebabnya, dan juga bagaimana cara mengatasinya. Social anxiety disorder atau gangguan kecemasan sosial adalah kondisi di mana seseorang merasakan sangat cemas, takut, dan tidak nyaman dalam situasi sosial atau saat harus tampil di depan banyak orang. Orang dengan gangguan ini sering merasa takut akan dihakimi, dipermalukan, atau menjadikannya pusat perhatian. Meskipun situasi itu sebenarnya biasa saja bagi orang lain. Misalnya nih, mereka mungkin merasakan gugup yang berlebihan saat berbicara di depan umum, menghadiri pesta, atau bahkan sekedar berbicara dengan orang baru. Rasa takut ini bisa begitu kuat hingga mengganggu aktivitas sehari-hari seperti sekolah, pekerjaan, dan juga hubungan sosial kita dengan orang lain. Nah, tapi apa sih perbedaan antara social anxiety disorder ini dengan kecemasan biasa atau yang sering dialami oleh orang lain? Nah, kecemasan biasa itu biasanya muncul di situasi tertentu, seperti ujian, wawancara kerja, atau tampil di depan umum. Biasanya hanya bersifat sementara dan hilang setelah situasi selesai. Dan yang pasti, kecemasan ini tidak akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Sedangkan, kecemasan yang dialami oleh penderita social anxiety disorder ini sangat intens. Bahkan dalam situasi sosial yang sederhana seperti berbicara dengan orang baru atau makan di tempat umum. Rasa cemasnya bisa berlangsung lama sebelum, selama, dan setelah situasi terjadi. Sehingga membuat penderita sering menghindari aktivitas sosial karena takut dipermalukan atau dihakimi. Dan yang pastinya social anxiety disorder ini akan mengganggu kehidupan sehari-hari karena membuat kita sulit untuk bekerja, belajar, atau menjalin hubungan dengan orang lain. Social anxiety adalah gangguan yang membuat kita sulit untuk menjalani kehidupan normal tanpa ada rasa takut. Penyebab dari social anxiety disorder ini bisa sangat beragam. Biasanya melibatkan berbagai kombinasi faktor. Yang pertama seperti pengalaman traumatis. Ketika seseorang pernah mengalami pengalaman memalukan, ditolak, dihina di masa lalu, hal ini bisa memicu rasa takut dalam situasi sosial. Kemudian yang kedua adanya faktor genetik. Jika ada anggota keluarga yang juga memiliki gangguan ini, resiko kita untuk mendapatkan gangguan yang serupa juga akan meningkat. Kemudian ada faktor lingkungan. Pola asuh orang tua yang terlalu kritis atau protektif biasanya dapat membuat seseorang merasa takut terhadap penilaian orang lain. Kemudian adanya ketidakseimbangan kimia di otak. Ketidakseimbangan serotonin yaitu zat kimia di otak yang mengatur suasana hati juga dikaitkan dengan gangguan kecemasan sosial. Kemudian adanya kepribadian tertentu. Orang yang pemalu atau introvert cenderung lebih rentan mengembangkan gangguan ini. Tapi perlu diingat bahwa tidak semua orang pemalu ataupun introvert itu mengalami social anxiety disorder. Untuk mengatasi masalah social anxiety ini butuh waktu dan usaha, tapi bisa dilakukan dengan langkah-langkah sederhana seperti yang pertama, belajar mengontrol pikiran. Jangan langsung berpikir buruk tentang apa yang orang lain pikirkan. Fokus saja pada apa yang sedang dilakukan, bukan nanti orang akan bilang apa. Kemudian yang kedua, coba untuk tarik nafas dalam-dalam. Ketika teman-teman mulai merasa cemas, teman-teman bisa untuk berhenti sejenak, kemudian menarik nafas yang panjang dan hembuskan perlahan. Hal ini dapat membantu menenangkan pikiran. Yang ketiga, mulai dari hal kecil. Coba mulai dengan menyapa orang yang kita kenal seperti teman ataupun tetangga. Kemudian ketika sudah merasa nyaman, tingkatkan sedikit demi sedikit seperti berbicara dengan orang baru.
Selanjutnya ada jangan takut salah. Sebagai manusia, sangat wajar untuk kita membuat kesalahan. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan ataupun merasa canggung, dan itu merupakan hal yang sangat wajar. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Yang ketujuh, selanjutnya jaga kesehatan tubuh. Tidur cukup, makan yang sehat, dan olahraga bisa membantu mengurangi kecemasan yang kita alami. Yang terakhir, minta bantuan profesional. Kalau merasa berat, konsultasi dengan psikolog atau konselor sangat membantu. Mereka bisa memberikan panduan yang tepat. Social anxiety disorder ini memang bisa terasa berat, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Dengan dukungan yang tepat, latihan, dan kesabaran, setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat dengan rasa percaya diri. Jadi, mari kita saling mendukung dan memahami bahwa semua orang sedang berusaha untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.